Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1016. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ragu-ragu, dia sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di belakangnya. Segera aura menakutkan datang dari kehampaan itu, dan semua orang kemudian melihat master lain keluar dari kehampaan. Tubuh master-master itu memancarkan aura yang menekan langit. Yang Mulia Ye Guang dari Tianjuo. Semua orang berseru, dan dengan kemunculan Yang Mulia Ye Guang, nampak aura menakutkan lainnya segera turun lagi. Ternyata itu adalah Yang Mulia Jiuyu dari Dayu Sensan. Penghancur bintang, aku tidak bisa memikirkanmu, datang lebih cepat dariku, kata Yang Mulia Ye Guang. Dia berkata sambil tersenyum kepada Yang Mulia Penghancur Bintang. Yang Mulia Penghancur Bintang melihat keduanya, tatapannya kental, dan mereka berdua juga datang. Mereka bertiga kemudian menatap jalan kuno emas di bawah, dan mereka bertiga menunjukkan kewaspadaan. Yang Mulia Jiuyu melihat ke bawah, dia merutkan kening dan berkata, "Karena saya datang dari alam surga selatan, Zhuge Rulong dan yang lainnya dari alam surga selatan tidak boleh datang lebih lambat daripada kita, kan?" Mendengar itu, ekspresi Yang Mulia Penghancur Bintang berubah. Dia mengabaikan sisanya dan segera bertanya. Setelah mengetahui bahwa baik Zhuge Rulong dan King Sui Guhua telah masuk lebih dulu, ekspresi dari tiga Yang Mulia itu berubah sedikit. Zhuge Rulong ini menunggu seseorang dan datang begitu cepat. Pergi. Mereka bertiga tidak ragu-ragu dan segera melangkah ke jalan kuno emas lalu menghilang. Scene kembali kepada Qin Chen. Saat ini di atas jembatan emas, Qin Chen dan ketiganya berada di dalam sentimen. Jiwa bergemuruh tanpa akhir dan akan membombardir pikiran Qin Chen, mengasah kekuatan niat pedang Qin Chen. Qin Chen merasa bahwa aturan pedang di tubuhnya menjadi lebih kuat. Setelah waktu yang lama, Qin Chen membuka matanya ketika dia bisa sepenuhnya menahan kekuatan kehendak jiwa ini dan tidak bisa lagi meningkat. Pada saat ini, Yu Qiansu, King Qiuji masih tenggelam dalam sentimen mereka. Mata mereka berdua sedikit tertutup, bulu mata mereka gemetar seolah-olah mereka berjuang melawan kehendak jiwa. Dalam tubuh mereka, ada keinginan spiritual yang mengerikan. Saat ini, Qin Chen memandang Jian He di bawah jembatan. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba melihat bayangan berkedip di bawah Jian He seolah-olah semacam keberadaan dingin menatapnya. Tetapi ketika dia berkedip, bayangan itu menghilang lagi. Apa itu? Kata Qin Chen, jantungnya berbulu dan tubuhnya gemetar. Perasaan ini sangat nyata sehingga dia sedikit terkejut. "Chen Shao, ada apa denganmu?" tanya Yu Qiansu. Dia segera membuka matanya, sementara King Qiuji dia juga terbangun dan memandang Qin Chen dengan curiga. "Saya baik-baik saja," kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Tampaknya ada sesuatu di dasar Jian He. Baik Yu Qiansu dan King Qiuji seketika memandang ke arah Jian He. Sungai besar aturan pedang itu berisi niat pembunuh yang menakutkan. Itu mengalir. Di bawah niat membunuh yang membuat hati keduanya dingin, bahkan jika King Qiuji yang melupakan setengah langkah yang mulia. Jika dia masuk ke sungai pedang itu, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Ini jauh lebih kuat dari aura pembunuh di jalan kuno emas di dunia luar. "Tuan muda, kali ini Jian He, bahkan jika Yang Mulia masuk, saya khawatir dia akan dihancurkan. Bagaimana mungkin ada apapun di dalamnya?" kata King Qiuji. "Mungkin aku salah membacanya," kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Itu mungkin hanyalah semacam ilusi yang tidak dapat dijelaskan. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia tidak bisa melihat apapun. "Pergi, mari kita menyeberang jembatan," kata Qin Chen. "Lalu bagaimana dengan sosok itu?" kata Yu Qiansu. Dia tiba-tiba berseru. Ketika semua orang mendongak, mereka kemudian melihat sosok di jembatan. Tidak tahu kapan sosok itu telah menghilang. Qin Chen terkejut ketika sosok ini akan menghilang. Dia bahkan tidak menyadarinya. Apa itu? Mungkin itu adalah penilaian di jembatan ini. Kita telah melewati penilaian, jadi kehendak itu pun menghilang, kata King Qiuji. Qin Chen mengerutkan kening dan dia hanya bisa menjelaskan seperti itu sekarang. Namun,
sosok akan menghilang, tetapi kekuatan aturan pedang di jembatan masih ada. Mereka bertiga berpegangan tangan dan bergerak maju dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, mereka telah sampai di ujung jembatan. Selanjutnya mereka bertiga terus melangkah maju. Jalan kuno emas ini menyebar ke kegelapan yang tak ada habisnya. Mereka tidak tahu kemana harus memimpin. Mereka bertiga bergerak maju perlahan. Tidak tahu berapa lama jalan emas kuno ini. Untuk waktu yang lama, mata mereka tiba-tiba menyala. Dan mereka melihat tempat terbuka di depan mereka. Di tempat terbuka ini nampak serangkaian pola pembentukan muncul, mengelilingi niat pembunuhan yang menakutkan, dan meringkasnya menjadi serangkaian pedang. Ketika Qin Chen melangkah ke ruang terbuka ini, dia memandang ke arah sosok pedang dan kemudian hanya merasakan kemauan yang mengerikan yang meledak ke arahnya. Seperti seorang pendekar pedang yang menakutkan, memegang pedang pembunuhan, berubah menjadi pedang, dewa kematian, dan memenggal ke arah mereka bertiga. Pikiran Qin Chen gemetar, kesadaran ilahinya menjaga lautan jiwanya, teknik terlarang jiwa surgawi beroperasi, dan dampak jiwa yang mengerikan diluncurkan. Dalam benaknya, kekuatan jiwa yang tak terbatas berubah menjadi sosok seperti Tuhan Pedang. Aura bertabrakan, itu menekan kekuatan pedang yang mengerikan. Serangan pedang ini mengerikan, ini terlihat dan tidak terlihat, ini serangan ganda, kata Qin Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sudah melihat bahwa sosok pedang yang kental oleh formasi ini dapat berubah menjadi dua jenis serangan, yaitu serangan ilusi dan serangan fisik. Dan oleh karena itu, jika Anda ingin melewati tempat ini, maka Anda harus mengatasi serangan ini. Qian Sui, King Qiuji, saya akan membuka jalan di depan. Kalian berdua menjaga kedua belah sisi. Terutama ketika Anda menyerang keinginan Anda harus bertahan erat. Ini harus menjadi tempering ganda dari kehendak dan tubuh Anda, kata Qin Chen. Kemudian mereka bertiga segera melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Qin Chen di depan. Tubuh mereka meledak lalu menyambut sosok pedang di sisi berlawanan. Serangan-serangan pedang menyerang mereka bertiga dari depan, dari sisi kanan dan sisi kiri. Serangan itu sangat kuat, namun untungnya mereka baru saja melewati jalan kuno emas dan jembatan emas sebelumnya. Dan tes yang mereka terima di dua tingkat sebelumnya membuat mereka memiliki perlawanan tertentu terhadap serangan-serangan sosok pedang ini. Akan tetapi walaupun begitu, mereka bertiga tetap saja kesulitan. Apakah itu formasi tingkat yang mulia? Tapi itu setidaknya setengah langkah yang mulia. Potong. Qin Chen meraung, cahaya pedang yang mengerikan sepertinya dapat membagi kekosongan, memotong dengan serangan wasiat, dan itu meledakkan sosok pedang di depannya. Dan tiba-tiba sosok pedang di depannya itu hancur. Akan tetapi sesaat kemudian itu terbentuk kembali. Selanjutnya mereka bertiga terus bertarung dengan panik, sambil bertarung satu sama lain sambil bergegas ke depan. Jianxing Streaming Killing Array. Pada saat ini suara lemah tiba-tiba terdengar di dalam cakram Gyo Qian Kun. Mendengar suara ini, tubuh King Qiuji terkejut dan dia berseru, "Abadi." Qin Chen juga memandang cakram Gyo Qian Kun dan melihat bahwa di atas pohon iblis dari 10.000 alam, cahaya jiwa bangkit. Itu memancarkan kekuatan pedang yang unik, yang merupakan jiwa dari Master Pedang Abadi. Setelah bertahun-tahun beristirahat di pohon iblis dari 10.000 alam, kekuatan jiwanya akhirnya pulih sedikit. Dan pada saat ini, di bawah agitasi aura pedang yang mengerikan di makam pedang, Master Pedang Abadi akhirnya terbangun. Hanya saja, jiwanya masih sangat lemah. Master Pedang Abadi merasakan pemandangan di luar cakram Gyo Qian Kun, dan dia tidak bisa membantu. "Senior Master Pedang Abadi, apakah Anda sudah bangun?" kata Qin Chen. Dia berkata dengan penuh semangat. "Qin Chen, terima kasih telah mengurus Qiongxian untukku," kata Master Pedang Abadi. Suaranya sangat lemah, dan jiwanya memandang dunia luar, dan dia terkejut. "Mengapa kamu berada di formasi pembunuhan cahaya pedang jantung pedang?" "Formasi pembunuhan cahaya jiwa pedang," kata Qin Chen. Dia dan ketiganya berkumpul bersama, semuanya mengatakan dengan ragu. "Yah, ini adalah formasi pembunuhan cahaya jantung pedang. Formasi ini adalah formasi unik dari papilun pedang Tongtian saya. Ini adalah sosok pedang yang terkondensasi oleh kekuatan pedang yang unik. Itu bisa mengasah kehendak Master Pedang. Namun, kekuatan formasi ini sangat menakutkan. Orang biasa tidak akan bisa melewatinya. Dalam keadaan normal, ini digunakan oleh papilun pedang Tongtian saya untuk menilai murid-murid di atas level induk suci puncak, untuk meredam daging, memadatkan hati pedang, dan merasakan cara melampaui pedang.
Secara umum ini digunakan untuk menguji apakah murid dapat memasuki ranah yang mulia atau tidak. Meskipun ini merupakan formasi pembunuhan, tetapi itu adalah semacam temperamen dan tes. Pada awalnya, saya juga telah bergegas melalui formasi pembunuhan jantung pedang ini. Dan pencapaian saya adalah yang pertama di antara banyak murid Papilun Pedang Tongtian pada waktu itu. Jadi saya terpilih sebagai salah satu penerus Papilun Pedang Tongtian. Namun sayang sekali, di saat saya akan menerobos ranah yang mulia, sangat kasihan. Berbicara tentang hal ini, Master Pedang Abadi berhenti. Abadi, aku menyalahkannya. Jika Anda tidak mengikuti saya di seluruh dunia dan berkeliaran di seluruh dunia, Anda akan menerobos yang mulia waktu itu. Bahkan jika Anda telah dikultivasikan lebih lanjut dan menjadi andalan Papilun Pedang Tongtian, figur manusia tingkat tinggi mungkin tidak diperlukan. King Kyuji menghela napas dalam. Mungkin ketika Dewa Kehancuran memilih kami, dia juga menyukai bakat Anda. Kyongxian, apa yang kamu bicarakan? Bersamamu adalah hal yang paling beruntung dalam hidupku, kata Master Pedang Abadi. Tiba-tiba dia merasakan vitalitas yang kuat pada tubuh King Kyuji. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat terkejut. Kyongxian, tingkat kultivasi Anda telah pulih begitu banyak. Ketika King Kyuji dibangkitkan, dia juga bisa merasakan beberapa, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa tidak butuh waktu lama bagi basis kultivasi King Kyuji untuk secara samar melangkah ke ranah setengah langkah yang mulia. Ini semua berkat Tuan Muda. 9 batu giok darah abadi yang dia ambil adalah salah satu bahan teratas ras monster saya untuk membentuk tubuh. Ditambah dengan makanan jiwa, jiwaku bisa cepat pulih dan dalam waktu yang singkat ini kembali ke setengah langkah yang mulia, kata King Kyuji. Tuan Muda, Master Pedang Abadi bergumam. Dia lalu memandang Kinchen dan lalu berkata sambil tersenyum. Tanpa diduga, pemuda yang saya bantu waktu itu benar-benar berkembang pesat hingga saat ini. Anda benar-benar protagonis di era ini. Sedangkan gelombang takdir saya, era saya telah berlalu. Senior Master Pedang Abadi, sekarang Anda masih muda, kata Kinchen sambil tersenyum. Hahaha, jangan panggil aku senior, panggil saja aku Abadi. Dan saya juga akan memanggil Anda Tuan Muda seperti Kyongxian mulai sekarang. Tapi, Senior Master Pedang Abadi, mengapa Anda mengatakan bahwa jika Anda tidak bergerak, saya tidak akan melakukan apapun? Kata Kinchen, dia mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Master Pedang Abadi ini sepertinya tahu sesuatu yang dia tidak ketahui. Hahaha, tidak ada yang salah dengan itu. Itu sudah diatur. Bahkan pertemuan Anda dan saya mungkin merupakan pengaturan takdir dan saya percaya kepada takdir. Biarkan Kyongxian dan saya tinggal di sana selama ratusan juta tahun. Ini sepertinya untuk menunggu kedatangan Anda. Tapi ngomong-ngomong, mengapa Anda berada di formasi pembunuhan cahaya pedang jantung pedang? Apakah ini di Papilun Pedang Tongtian? Kata Master Pedang Abadi. Dia melirik sekitar dengan curiga. Periode sebelumnya adalah momen kritis bagi jiwanya untuk bangun. Dia hampir tidak memperhatikan dunia luar. Jadi dia tidak tahu segalanya tentang Kinchen dan yang lainnya. Selanjutnya Kinchen pun menjelaskan semuanya yang terjadi kepada Master Pedang Abadi. Apa? Papilun Pedang Tongtian saya telah dihancurkan. Tidak ada lagi Papilun Pedang Tongtian saya di surga. Hanya makam pedang. Mendengar itu, Master Pedang Abadi sepertinya disambar petir dan seluruh tubuhnya terguncang. Meskipun dia adalah tubuh jiwa, namun air mata berkedip di sudut matanya. Saat itu, dia kawin lari dengan King Kyuji dan meninggalkan sekte. Meskipun dia berkeliaran di seluruh dunia, namun dia selalu mengingat sekte itu, Papilun Pedang Tongtian, tempat dia dilahirkan dan dibesarkan dan merupakan rumahnya. Tanpa diduga, sekarang itu telah menghilang dari benua celestial ini. Mustahil, Master Pedang Abadi bergumam dengan tidak percaya. Papilun Pedang Tongtiannya adalah tanah suci pedang manusia. Guru dan leluhurnya telah dikultivasikan untuk mencapai langit dan bumi. Bahkan itu dekat dengan ranah transenden. Itu adalah salah satu ahli teratas yang paling menakutkan di langit kuno. Dan saya, para murid Papilun Pedang Tongtian seperti awan. Dan yang kuat keluar dalam jumlah besar. Bagaimana mungkin semuanya dari mereka jatuh dan tidak ada yang tersisa? Dan hanya makam pedang yang tersisa. Dia sedikit tidak bisa percaya untuk waktu yang lama. Saya mengerti kesedihan senior, kata Kinchen. Dia menghela napas dalam. Tidak, saya tidak percaya, kata Master Pedang Abadi. Dia bergumam. Secara emosional, kekosongan jiwanya berfluktuasi dengan keras. Tuan Muda, ayo pergi. Meskipun formasi jantung pedang ini kuat,
Namun sebenarnya ada beberapa tips untuk melewatinya. Saya harus pergi ke kedalaman makam pedang ini untuk melihat apa yang terjadi kepada papilun pedang Tongtian saya, kata Master Pedang Abadi. Dia berkata dengan penuh semangat. Di saat suaranya jatuh, segera pesan-pesan muncul di benak Qin. Itu adalah rahasia cara untuk lulus formasi jantung pedang ini. Dengan bantuan dari Master Pedang Abadi, pada akhirnya ketiga Qin melangkah keluar dari formasi pembunuhan jantung pedang. Dan lalu apa yang muncul di depan Qin adalah sebuah gerbang kekosongan emas. Saat ini Qin telah melewati 3 ujian. Pertama, jalan kuno emas, kedua jembatan emas, dan sebelumnya formasi pembunuhan jantung pedang. Dan Qin tidak tahu apa ujian selanjutnya. Setiap orang beristirahat, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di balik gerbang emas ini, kata Qin. Dia berkata dengan suara yang rendah. Kemudian Yukiansu dan King Kyuji mengangguk satu demi satu, dan mereka saat ini benar-benar ingin memulihkan diri. Dan bahkan Master Pedang Abadi pun tidak mengatakan apa-apa karena dia juga tidak tahu apa yang akan berada di balik gerbang kekosongan ini. Setelah setengah jam, Qin membuka matanya dan melihat bahwa semua orang telah selesai beristirahat dan hampir pulih. Qin tidak bisa membantu tetapi berkata, "Oke, ayo pergi." Selanjutnya Qin dan ketiga orang itu melangkah menuju gerbang kekosongan. Dan kemudian mereka menemukan bahwa pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Ada seseorang. Pada saat ini Qin melihat bahwa selain mereka bertiga, ada juga orang lain di sini. Setelah melewati gerbang kekosongan emas ini, apakah mereka akhirnya mulai berbatasan dengan jalan kuno emas lainnya? Saat ini nampak aula itu sangat luas dan tak berujung. Itu luar biasa. Sementara di aula ini ada pedang raksasa yang transparan. Pedang raksasa ini berdiri di aula, melonjak ke langit. Dan ada banyak aura pedang, tetapi aura-aura mengerikan dari berbagai pedang yang beredar di dalamnya memancarkan kekuatan yang membuat jantung Qin berdebar-debar. Itu seketika menyebabkan mata Qin sedikit menyusut. Tempat apa ini? Ini pedang hutan, kata Master Pedang Abadi. Dia berkata di dalam cakram Gyokian-kun. Pedang hutan, apa itu? Hutan pedang itu adalah tempat sakral lain dari pedang Tongtian saya. Itu lebih jarang daripada formasi pembunuhan jantung pedang sebelumnya. Dan ini adalah situs warisan paling inti dari papilun pedang Tongtian saya, kata Master Pedang Abadi. Dia menjelaskan secara perlahan. Secara garis besarnya ini adalah warisan. Jika Anda ingin memadatkan jalan pedang fisik di sini, tidak mungkin bagi orang biasa. Itu harus menjadi sosok di atas yang mulia untuk kemungkinan tertentu. Dan hanya yang mulia bumi yang hanya dapat menguasai salah satu kendo teratas. Dan karakter surga pada zaman kuno, Tianjun sudah menjadi pemimpin sekte yang hebat. Sementara hutan pedang di sini itu telah diletakkan oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun sejak hari papilun pedang Tongtian saya ada. Jadi, Anda melihat banyak pedang raksasa, bukan satu. Hal ini terbentuk, tetapi merupakan upaya yang melelahkan dari generasi tuan di papilun pedang Tongtian saya. Master Pedang Abadi terus menjelaskan kepada Qin. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.